Kristus sudah memerdekakan kita, tetapi tidak semua orang akan menerima kebenaran ini. Tidak semua orang akan percaya kebenaran ini. Bahkan sekalipun dia orang Kristen, tidak semua sepenuhnya orang percaya. Masih banyak orang Kristen yang merasa hidupnya masih belum layak, yang merasa hidupnya kalau ditanya kalau mati masuk surga atau enggak, masih ragu-ragu. Karena Bapak Ibu Saudaraku, iman Kristennya, dia belum sepenuhnya mengetahui kebenaran. Dia belum sepenuhnya percaya kebenaran yang memerdekakan dia. Ini Bapak Ibu Saudaraku di dalam Galatia yang saya baca tadi. Itu dalam konteksnya, bahwa Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang di Galatia, di mana mereka masih mengandalkan kekuatan mereka. Mereka masih mengandalkan bahwa mereka dibenarkan, dibebaskan dari dosa itu karena melakukan hukum Taurat. Maka Paulus menjelaskan bahwa Kristuslah yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Tapi Bapak Saudaraku, masih banyak orang Kristen yang merasa berjuang dengan dirinya sendiri untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk dia supaya diselamatkan. Tapi Bapak Saudaraku, sebetulnya Yesus sudah selamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena karyanya di kayu salib. Makanya Bapak Saudaraku, ada pengajaran yang baru dulu yang sempat viral yang mengatakan bahwa keselamatan ada di luar Yesus asal dia berbuat baik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini pengajaran yang agak menyimpang yang mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudaraku, kita ini diselamatkan karena berbuat baik. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, sejauh mana kita bisa berbuat baik? Sejauh mana kita bisa sempurna? Kalau menurut tuntutan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, 9 kita lakukan, 1 kita langgar, rusak semuanya, batal semuanya kebenaran kita. Ya, 10 perintah Tuhan misalkan kita lakukan dengan sempurna, Bapak Ibu Saudaraku, tapi ada 1 lagi yang kita langgar, rusaklah semua kesalehan kita. Maka tidak ada manusia yang bisa saleh sepenuhnya, yang bisa dibebaskan dari kutuk dosa karena perbuatannya, kecuali karena Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Kecuali karena dia percaya dan menerima kebenaran bahwa Kristus Yesus telah memerdekakan dia dengan jalan Yesus sendiri mati di kayu salib menanggung kutuk dosanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan lagi kita berpikir bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Nanti kita gagal Bapak Ibu Saudara. Kita diselamatkan oleh karena Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi karena Yesus sudah selamatkan kita, kita berbuat baik. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak berusaha berbuat baik, apalagi kita pura-pura baik Bapak Ibu Saudaraku supaya diselamatkan Tuhan. Bukan. Ya, di hadapan manusia kita bisa pura-pura baik, di hadapan Tuhan tidak bisa. Maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu supaya kita terus diingatkan oleh kebenaran bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah membebaskan kita, tadi kata firman Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dimerdekakan karena kita tahu kebenaran. Kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan karena kebaikan kita. Ada sebuah cerita yang sering disampaikan mengenai hal berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ya